hadisna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yewe waktu makokwe yanaritu waktu mesti mega ki meringkalinga ritujun hadisna Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada warekada rilai ya warekada yanaritu warekada na Allah subhanahu wa ta'ala wa khairal hadi nasi kesin na abatirang yanaritu abatirang bitta mesti silayangan ni narikku meringkalinga ki ritujun hadisna Nabi abiasanganna ya dari al-qurunu as-salasa, 3 generasi pertama yang itu sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kuni sahabatnya Nabi ya miro tuli dia kutana maka daniga kurang maringkalinga lupolir Nabi ya ina rekonkasi salanga ritujunna ya permasalahan agama mesti ro disapa maka daniga kurang maringkalinga polir Nabi ritujunna ya besar. Dan seperti itu tradisi mereka. Begitu pula tabi'in dan atba'ut tabi'in. 3 generasi pertama, dia mengatakan 4 generasi pertama. Lalu kemudian terutama masalah-masalah akidah dan keyakinan. Ketujuan tepat tak de namega si campuru si bawa orekadana rupa tawih ya rega ya tangana rupa tawih ritujuna akidah udi di po makada dega gawadit dia la tangana rupa tawih ritujuna tepuh. Tidak mungkin dalam masalah akidah kita berpatokan kepada pendapat manusia, mesti lisuki lori akurang melebihi nafung Allah subhanahu wa ta'ala atau penutup hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuni mohon biasa pabingu ki maka demagiro rilalanda ye agamata namigalanda pendapat. Ya. Maka tugas kita yang itu pada padi waktu itu daki meringkalinga insyaallah lauri hadis Nabi sallallahu alaihi
di begini, bangsa ini dan bangsa itu akan tetapi yang membedakan di antara bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Kitab Sahih Muslim ini adalah urutan yang kedua dari kitab Sahih Bukhari. Jadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran yaitu kitab Sahih Bukhari. Yang narampai panditata di antaranya adalah Ibnu Hajar, seorang ulama ahli hadis. Kemudian di antaranya adalah Ibnu Salah, di antaranya adalah Imam An-Nawawi dan imam-imam yang lain. Bahwa Bukhari dan Muslim ini adalah kitabuhuma asahhul kutubi. Adalah kitab yang paling sahih setelah ba'dal kitabil aziz, setelah Al-Quran. Ya, nasabah mega tu makukunye karena terlalu mendahulukan pendapat ulama lalu kemudian membentur-benturkan Sahih Bukhari dengan pendapat sebagian mazhab atau imam. Ya, misalnya membenturkan antara bagaimana mungkin katanya Pipuk caranya mutolak nasa pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Asy-Syafi'i itu lebih dahulu daripada Imam Bukhari. Dari segi makada yang betul-betul mengumpulkan kitab sahih dalam satu kitab, hadis-hadis sahih dalam satu kitab, itu yang pertama kali adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya nasihat pandita makada tidak ada yang paling sahih setelah Al-Quran kecuali Sahih Bukhari, begitu pula Sahih Muslim. Kata warikadana panditata seperti makada tidak ada kitab yang paling sahih di muka bumi ini kecuali kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Ini ketika Imam Bukhari belum datang dan menyusun kitab Sahih Bukhari. Jadi kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Dia kitab Sahih Muslim, nauki Imam Muslim itu sekitar 15 tahun. 5 tahun apa puraya kita. Kemudian terdiri dari sekitar 54 kitab karena di dalam kitab Sahih Muslim ini itu dibagi menjadi Kitabul Iman. Di awal yang Kitabul Iman diakhiri dengan Kitabut Tafsir. Kemudian ada pembab-babnya itu Nasabanditata maka yang memberikan bab itu adalah Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian agak diaseng hadis sebelum kita masuk di baca kitab isinya ini. Desengnya hadis yang itu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan, perbuatan, apa dari itu apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ia hadis engka nasa penderita hadis sahih, engka tu dia sahih. Ya, ini perlu landa ni ya, ritujunna to mak tuntu agama mesti nak guru to ya rega nak kutanang makada sahih moga dalile na yaitu ya rega. Ya, nasabah ia tu lina pese-pesenge penderita dan nasabah mega ni si campur ni. Campur ni apa namanya hadis hadis-hadis ini dan menjadi masyhur di kalangan orang awam. Terkadang mengamalkan satu amalan ternyata ya roda lilina lemah ataukah palsu. Pada badannya itu hadis tentang misalnya yang hadis palsu, idza ayatkumul umur fa alaikum bi ahlil kubur. Dari kuna boleh khusus sanasel eloko melelo di kubur itu hadis palsu itu. Hadis palsu. Di antaranya hadis palsu itu makada hadis tentang Nur Muhammad, itu hadis palsu. Bahkan asapanditata hadis dia gagal sanadnya, hadis yang la aslalahu, tidak ada asal usulnya sama sekali.
Sesatoi ya nasu pandritata termasuk hadis lemah itu hadis-hadis yang di dalamnya ada orang-orang yang meriwayatkannya yang dikatakan oleh ulama tidak kuat periwayatannya. Ini sengaja kita bahas yang sampai nasabab ya mega warekada makada magi nang kadiasang hadis lemah na nabi tak poi. Tidak. Hadis itu adalah orang-orang yang menyandarkan kepada Nabi SAW. Koniro diperiksa maka dia tonga moga ye. Ya. Misalnya ada di antara kita ini maka dia telah bercerita kepada saya misalnya Abdurrahman As-Sudais. Perlu diteliti ya. Maka dia sianda nasi runtuh. Ya, puroi moga si runtuh. Atau apakah dia sezaman? Sezaman atau tidak? Kada sezaman. Si runtuh kan? Oh si runtuh moy, ya. Tapi si runtuh, oh dia pernah umrah misalnya ketemu di sana. Atau waktu datang misalnya Asturias ke Jakarta, dia ke Jakarta. Akhirnya ketemu dia mendengarkan 1-2 kalimat langsung. Kita katakan berarti dia ini sanadnya bersambung. Ya, karena bertemu dan saling mendengarkan atau dia mendengarkan langsung dari orang yang dia sandarkan perkataan kepadanya. Sebab kalau tidak, maka dia dihukumi sebagai orang yang berdusta. Kalau ini romonro biasa, maka dia di diteperi. Dewi diteperi. Asal maka dia cerita angka ya anu aja untuk teperi. Ya. Kenapa? Karena orangnya suka berdusta. Maka tuh ini di dalam hadis juga seperti itu. Ada orang-orang yang suka berdusta. Ya, bahkan ulama itu sampai menulis ad-du'afa, orang-orang yang lemah periwayatannya berjilid-jilid. Bahkan ulama itu sampai mengumpulkan hadis-hadis palsu itu berjilid-jilid. Berarti perlu ki makal itu. Ya, perlu ki makal itu. Nasabaya bi agama tak dalile mesti diperiksa yaro dalilena sahih ataukah tidak sahih. Mesti orang-orangnya ini dipastikan sahih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya misalnya ya hadis masyhur yang kelima ya pula tahu ni apa maka da innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih dan seterusnya. Itu hadis riwayat Bukhari dan selainnya. Ya, Imam Bukhari mengatakan telah bercerita kepada saya Al-Humaydi yaitu Abdullah ibn Zubair. Ya, kemudian telah bercerita kepada kami Sufyan ibnu Uyainah, telah bercerita kepada kami Yahya ibnu Sa'id, telah bercerita kepada kami Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi, telah bercerita kepada kami siapa Alqamah ibnu Abi Waqqas Al-Laythi bahwa beliau pernah mendengarkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya di atas mimbar berkata bahwa beliau berkata saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat. Ya disambung-sambung. Ya, saling mendengarkan satu sama lain dan orangnya ini adalah orang-orang yang terpercaya, sezaman pasti bertemu. Sezaman pasti bertemu karena terkadang sezaman tapi dia ini seruntuh. Ya, kalau Imam Bukhari menggunakan itu. Makanya itu kalau dibandingkan mana yang paling sahih, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, maka yang paling sahih itu Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Mesti terbiasa di meringkelingan nama-nama asa-asa kita. Ya. Kalau ye nasabah ikor monro agama ta. Hadis mana? Ya, ada Sahih Bukhari. Nasang penritata maka laqad faqal Bukhari sihhatan kama faqa husnas sina'ati Muslim. Bahwa sungguh Imam Bukhari telah mengungguli Sahih Muslim, Sahih Bukhari mengungguli Sahih Muslim dari segi kesahihannya. Akan tetapi Sahih Muslim lebih unggul dari sistematis penyusunannya. Jadi itu narekologi maka pala hadis pilih Sahih Muslim karena detail lafaznya. Dia kumpulkan semua jalurnya. Tapi narekomelogi yang paling sahih yaitu pilih Sahih Bukhari karena syaratnya Bukhari itu sezaman dan harus bertemu. Ya kode dina alai hadis. Kalau Imam Muslim yang penting sezaman dan kemungkinan bertemu. Alai ini hadis.
zaman dan kemungkinan bertemu. Ya. Jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian ada Abu Daud. Ya, narikologi mak guru fikih nasab panditata dega tahu tidak ada orang ahli fikih kecuali dia telah membaca Sunan Abu Daud. Yakum kana sengalena, ya, ahli dalam fikih tidak pernah membaca habis Sunan Abu Daud bukan ahli fikih. Karena Sunan Abu Daud ini yang mengumpulkan semua dalil fikih. Semua dalil fikih dikumpulkan dalam Sunan Abu Daud. Ya. Kalau kita mau melihat komentar-komentar hadis bahwa ini sahih, ada cacatnya, ini itu baca Sunan At-Tirmizi. Ya. Jadi kalau mau disusun-susun ini, kalau dari kesahihannya yang paling sahih itu adalah Bukhari, Muslim, An-Nasa'i. Ini karena syaratnya ketat, Nasa'i. Tapi kalau kita mau dari segi cakupan pembahasannya lebih lengkap, Bukhari, Muslim, At-Tirmizi. Tapi kalau kita mau belajar fikih, maka baca kitab Sunan Abu Dawud. Ya. Baik, itu mukaddimah tentang seperti apa itu ilmu hadis. Sebab Al-Quran, kita beragama, dan hadis. Baik, di pemula ini qala al-muallifu rahimahullahu taala, yaitu Imam Muslim, insyaallah itu melok dibaca manang, termasuk sanadnya kita tidak baca karena ini sudah dijamin ini adalah hadis-hadis yang sahih. Akan tetapi ya, yang juga kita ingin ringkas itu adalah kita langsung menyebutkan rawi a'lanya, yaitu yang langsung mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pemulana Kitabul Iman, kitab tentang al-iman. Bab umuril imani, ya, tentang perkara-perkara iman. Kemudian wasu'ali Jibril, dan pertanyaan Jibril anil imani wal ihsani wa ilmi sa'ati. Junna tepe al-iman, ihsan, dan ilmu sa'ah, tentang hari kiamat. Hadis ini, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kana sewa waktu dzata yaumin, mendepu-depu nengki, ya, duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun. Napa kamu tahu? Boleh tahu. Orwani syadidu bayadi thiyabi, sangat putih pakaiannya, opaci. Syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya. Asabayuru riwalo nareko boleh mabelaki, ya, maka rambut itu berdebu. Lalu kemudian pakaian itu berpasir, merotak. Yang ini datang orang degaga misengin, ya kuto di kampung berarti mega to misengin. Ya kuto boleh-boleh berarti dia aku penampilannya, mesti rambutnya ini akan berdebu. Tapi ini tidak. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi asarus safari. Digagat andra maka ini orang dari jauh. Ya, atau boleh mabel. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Itu kagak bising. Kalau tanya to kampunya. Hatta jalasa ila nabiyyi, gangkan tudang reolona Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, nana pasandreni dua utuna lor de utun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, nataruni dua yewelimanna resena pupana. Pupana matu tanya pupana Nabi ta. Ya, di pahanya. Yesi di agurung makada narekomelo ki maguru dipulai guru ta. Maragi bate natudang makutur bate tatudang. Kalau kita datang ke misalnya menemui guru untuk belajar, beda kalau ini pengajian, ya. Datang guru untuk belajar, bagaimana posisi dan cara duduknya kita ikuti seperti itu. Kecuali ada arahan memang untuk tidak duduk seperti itu. Ini
kita belajar seperti yang dicontohkan hadis ini. Duduk seperti duduknya Nabi berhadapan. Siologi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Wa qala nabwada makkada ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Beritakan kepada saya tentang Islam. Faqala Rasulullah, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu na yaitu dia selengang agama seleng, antashhada an la ilaha illallah, bahwa engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ia pabetuang ya, pabetuang pengertian yang benar. Ayat tu maka tidak ada Tuhan selain Allah. Dia cocok ya pabetuang. Yang benar itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Harus ada kata yang berhak disembah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salata, mutatongi sempajangi, wa tu'tiyaz zakata, kemudian engkau tunaikan zakat, wa tasuma ramadana, engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan engkau berhaji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu untuk menjalankannya. Jadi yakutanai tentang agama, tentang keislaman. Yaitu nariko anu yakutanang berarti ya itu adalah perkara yang sangat penting. Ya, perkara yang sangat penting. Yang tidak mungkin seseorang untuk lepas darinya. Kang syari matu pakutanani. Qala sadaqta. Makanya Nabi tak otong. Ya. Makanya Nabi tak otong. Qala fa ajibna lahu. Silki ya, heraki mitai magiro yas'aluhu wa yusaddiquhu. Tanya Nabi tak maka dayar malaikat Jibril, malaikat yang kada taweng. Kada cocok. Ayana aku tanan apa lena apa cocok. Maka day sahabat Nabi tak maka dah yas'aluhu wa yusaddiquhu, alina makutanan apa alina tu apa cocok apa tu. Nah, sebab magai kebanyakan biasanya orang itu kalau bertanya berarti tidak tahu. Kalau bertanya berarti tidak tahu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kutana si makada beritakan kepada saya tentang iman. Qala makada si Nabi ta antu minabillah. Hendaknya engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruknya Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya di rukun iman, ya. Beriman kepada Allah, malaikat, kemudian kitab-kitab, Rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala, atau qada dan qadar, ya. Qada dan qadar. Dan rubah itu ada qada, ada qadar. Agak dia qada. Agak tu dia qadar. Ya komelo ki molomo magampang dipasilingan ya qada dan qadar, taitabani pajaye. Itu pajaye mereka nak gambar mopi iero dia sekadar. Pedi mopi na luangi, pedi mopi na cikaki iero dia sekadar takdir. Tapi nareko na goncini iero dia qada. Ini wadi pinra. Iero dia qada. Ya. Jadi ia tu kamalupu ki iero takdir wadi mo pinra itu ya komandra ki pinra itu ya nareko sapa ki nandre nangka diruntuk nandre, lalu kemudian kita makan kenyang, berarti itu sudah qada. Tentu ni pengalataan runtuk ki nandre, lalu kemudian kita makan. Tapi biasa tu malupu dia akan runtuk nanti. Ya. Jadi seperti itu memahami al-qada wal qadar. Ributlah. Seperti itu. Qala sadaqta. Betulna napa bani mapakur Nabi ta maka dia si ya tahu ya. Sadaqta tongang itu. Cocok.
Qala fa akhbirni 'anil ihsan, aku tanya sih, beritakan kepada saya tentang al-ihsan. Qala an ta'budallah, hendaknya engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika seandainya engkau tidak melihatnya, maka yakin bahwa dia melihat. Ini termasuk Nasu Pandritata Al-Imam An-Nawawi, ini termasuk jawami'ul kalim, yaitu Nabi ta singkat bahasanya tapi padat isinya. Ya, nah sebab menengelo dijelaskan semua ini, ya, bahwa hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak yakin bahwa dia melihatmu, kita akan terangkan semua tentang syaratnya, ilmu yang berkaitan dengan ibadah tersebut, niatnya, bagaimana orang melakukannya, seperti itu. Malampi pembahasan, ya. Tapi nareko napo ada nih makada Nabi tak yakin bahwa dia melihatmu. Yakun. Kita merasa dilihat, kita akan memperbaiki. Kita akan memperbaiki ibadah tersebut. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah, aku tanya sih, beritakan kepada saya tentang hari kiamat. Qala maka damal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, nasa ya roto makutanai barak lebih naisengi daripada to diakutanai. Tidaklah orang yang ditanya ini lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha, aku tanya sih, beritakan kepada saya tentang tanda-tandanya. Qala maka dia Nabi ta antalidal amatu rabbataha, bahwa Nabi ta sallallahu alaihi wasallam, ya, dia itu gagap pelari-lari itu matuai makukui nareko malupui anak-anak, ya, nareko aku sana lokam mali nanre ya rega lauk atau makanan dan sebagainya sengadina nareko mengarui anak-anak dari minuman. Yoro yolo de ya ko tariwi anak-anak malupu bersama tu terima taja manasu matu makna tu matuanna agi wadina pandring angi nareko nandre si bawa penje yoro na pandring dan sebagainya, seperti itu, ya. Tapi bergerak sama tidak, ya, tidak seperti itu. Jadi sisa ada generasi dulu dengan generasi, ya, sekarang. Asyai'u bisyai'i yudhkar, rapi dirampe makada yaro makokwe perlu ki itu matuai dipekesingi bateta, apa namanya, mengarahkan anak-anak kita, terutama dalam mendidik. Ya. Karena generasi makukoi naseng tahu maka ada generasi strawberry. Magalo di taneke di pese-pese baca de bonyok. Di nama pada riolo mai. Ya, itu generasi durian. Dirapi mo pa ini masih sekolah ki malala ki naki to masih sekolah dia SD naki to malala. Ya makukoi dia kan di antara malulisu. Ya, ada supirnya dan sebagainya. Beda generasi. Generasi iru nasa pada generasi durian, yaitu duriannya manasa-nasa maka ada madu ni matandre onrona tetap dia utuh. Lalu kemudian dipindahkan dari pasar ke pasar, dari mobil ke mobil, dari kendaraan tetap dia begitu. Ya, namun maka kita pakai tetap isinya akan utuh. Itu generasi agak senah durian. Iru ini nareko majamat to nilai ita dia ni berani pitang itu betul. Ya aku maku koe nak perlu ke di sekolah. Maka dia, kenapa anak saya nilainya seperti ini? Dia bisa maka dia lanjut matu anak aku. Loh macam apa aku pakai bermasalah gara-garanya dia matu sekolah. Sebab murid ini nilai begini angka begini. Seperti itu jadi. Apalagi kalau maka dia yang sekolah kelas anak-anak dia mau di sekolah. Seperti itu yang menjadikan generasi ini generasi yang mentalnya lemah, dan itu nasa nabita al-mu'minul qawiyyu khairum wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Yang menjadikan itu orang tuanya. Yang kedua adalah lingkungannya. Yang ketiga wadijaji sekolah. Guru-guru, ya. Apalagi sekarang ini, ya, betulnya kondisi sekolah macam kada di bawah ni lah. Ya, terlalu banyak aturan-aturan yang kemudian
menyebabkan kerugian kepada generasi kita yang sebenarnya. Yoro ini narik kena calaki guru tak jadi berani ya mapidangi ya rega mapice kutuma tuata nasawak mage na tambai begitu ya aku makoko ya so ya ngaramu apa narik kuma pesantreki ro wareka dana tuma tuata lo di guru tak makke dewe ya anakku taruh di pesantrennya nyawana bawat tersisa itu dia negara bahasa sama koko yang pakar ya kita dulu pesantren begitu teman-teman betul-betul menyerahkan kepada ya guru dan percaya kepada ya. Jadi inilah Nabi SAW mengatakan makada tanda-tanda hari kiamat itu kaitan ni makada ya ro anake papa ada di ta arena jajangi tu matuan na puata itu matuan. Lalu kemudian wa antaral hufata dan engkau ya akan melihat ya, al-hufat orang-orang yang bertelanjang kaki dega dinas tandala kampung. Al-uratah tidak mengenakan kain, bertelanjang badan. Al-alata al-faqir, miskin. Ri'a asy-sya'i, apa namanya, penggembala sya, kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Tiga kesangka-sangka maka ternyata mereka akan saling meninggikan bangunan. Ya. Seko di tanah maka dia sama koi, mau tandre ni bulan. Lupa ni bulan. Ya, seperti itu. Ya, kalau kita mau lihat lagi lebih jelas bahwa negara-negara yang dahulunya miskin, yang dahulunya tandus, ya, yang dahulunya tidak berkembang, sekarang saling meninggi-ninggikan bangunan. Aku ini buat menara sekian ya meter, ini buat yang lebih tinggi. Seperti itu. Yang itu adalah memang tanda-tanda hari kiamat. Qala tsumma talaqa, lalu kemudian orang itu pergi, falabistu maliyan, maka saya tinggal beberapa waktu di Makkah ini kayak gitu ya. Maliyan ini kama ka depan rita ta yor desangi maliyan nala wat nagala sto telunges tu. Nagalai waktu telunges semua pikiri. Ya. Nek kia silupai Nabi ta summa qala li, lalu kemudian berkata kepada saya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar. Wahai Umar, atadri manis sa'il? Misemoga yor makutanah ni ga. Qultullahu wa rasuluhu a'lam. Kata Umar bin Khattab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yarudendaru Jibril datang kepada kalian, ya, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ayo hadis berarti dia lah guru makada ingin ada pudepu ngeki, ada permasalahan dega ke tu makutanangi, dan permasalahan itu penting kita rasa, tapi di seni di berarti dia kutana bisa kita tanyakan. Ya. Lalu kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, ini mencakup tentang rukun Islam, rukun iman, tentang tanda-tanda hari kiamat, begitu pula tentang tanda-tanda hari kiamat. Rukun Islam, ya, dia itu nasa selengetak nareko kita tidak bersyahadat. Ya, Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi itu asal legenge biasa arkan itu rukun tiang. Ya, dia nulis tokong yaro asal lengetak nareko dia di petetung yewetian nai. Ya. Pada syahadat, kemudian salat. Jadi nareko dia sempajang pipogi nulis tokong asal lengetak. Nareko dia sempajang. Itu dia ngitian nasi dia. Polisi ramalangi dia nak puasa. Ya, dia nak puasa. Makanya itu ya masa tu adanya penderitaan dari tujuannya Yewi sempajangi makada berdasarkan hadis Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus salam. Makada itu asi janji ngeta ya pallawa merengi pallawa di antara keimanan dengan kekufuran tarkus salam. Narekuna salini sempajangi.
Jadi itu maksud tu ada pandita itu juna ya. Walaupun sisa pandita makada itu nasuri agama selengen dia melakukan dosa yang sangat besar, fasik. Nekia dia nulit tokong selengen. Mereka dia nama gelo ya di piaran ya rukun-rukun Islam. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ya, zakat dengan haji. Seke nariko dia tu nama gelo kelolana. Ini oleh tokoh asal dengan ya, faktor ekonomi ini sangat kuat pengaruhnya. Apalagi ini zakat inilah yang kemudian menjangkau umat Islam yang tidak terjangkau dengan dana, dengan aktivitas sosial. Ya, aktivitas sosial. Lalu kemudian rukun iman, ya rukun iman, ya, yaitu beriman kepada Allah. Ini penting sekali. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan iman kepada Allah kini mundur pembahasan tauhid apa sewangi lurupang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang makan lagi akidah itu secara umum. Akidah mana sebenarnya? Semua hal-hal yang wajib kita imani dalam Islam itu disebut akidah, singkeru. Ya. Kalau dia nak mengeluh singkeru, berarti dia nak mengeluh akidah, malirik. Ya. Dia nak mengeluh apa sewana, berarti berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan itu? 4 menit lagi. Ketiga disambung yang kau pura masuk azan, ya disambung. Jadi langsung nanti kau baik disapi di dalam kita. Kemudian kitab yang kedua yaitu kitab Al-Azkar wal Adab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Agar dia sesikiri. Biasanya sikiri yaitu at-takhallus minal ghaflati wan nisyan, upaya untuk melepaskan diri dari kelalaian. Dia rasa sikiri. Jadi nareko mandumpui ya agak senda bacai naik lari peringarangi depan dia sangi sikiri itu. Ya, depan sikiri. Dito naria sestikiri nareko peringarang ini nekia de dipigaui situru aga na perintahnya pengelata. Jadi itu nawa-nawa senah. Jadi itu sikiri kita menyebut hal-hal yang diajarkan di dalam agama oleh riadisana Nabi Tayarga kurangi. Nainapa kemudian kita mentadaburinya ya dasar masih kiri ya berzikir. Lalu kemudian ada dasar adab yaitu upaya seseorang untuk menghiasi dirinya dari perkataan dan perbuatan-perbuatan yang disunahkan ya dasar adab. Kata dasar akhlak ini biasanya bawaan seseorang, misalnya pemalu itu akhlak itu. Akhlak, makanya ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Ya pokok adab yang berubah. Tapi kalau akhlak terkadang seseorang lahir dengan ya akhlak tersebut. Ya, misalnya dermawan, akhlak. Ya. Ya tadi itu pemalu, ya sopan dan sebagainya. Tapi kalau adab, misalnya kalau bangun tidur begini itu adab. Baca doa, berwudu, sholat, ya, itu kira dasar adab. Jadi ada adab, ada akhlak. Baik, iya kita ya ditulis oleh Imam dan Khatib Masjid An-Nabawi yaitu Dr. Abdul Muhsin Ibnu Muhammad Al-Qasim. Ini gratis ya kalau umrah di Masjid Nabawi bagi dia ada kita. Kitabnya apa isinya hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dikumpulkan sehingga menjadi
adab-adab dan zikir-zikir. Ya kita ringkasannya sudah ditamatkan pada pertemuan sebelumnya di sini, yaitu kegiatan masjid, tapi dia nama agak dibakuli. Qala al-muallif hafizahullah taala fadlu talabil ilmi. Keutamaan menuntut ilmu. Qala Nabi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu pada iaitu daki makoy itu sedang menuntut ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, nah sebab ini jalan menuju surga mega tunang-tunangan nah. Orang berdesak-desakan, tapi ternyata jalan tol yang paling cepat itu Padiseng. Ya, Padiseng. Apa namanya? Tidak banyak orang di situ dia mega. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Inaron arampe hadisnya maka ada mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman agama. Tentu kepada disengeng. Alhamdulillah kekitu dah maka koe itu adalah di antara tanda bahwa Allah menginginkan kepada kita kebaikan. Pada membeda ki poleri majelis ilmu itu semakin jauh kita dari kebaikan. Tapi memang di pas-pas memang betul tu ya pamulang. Kemudian maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam idza matal insanu, apabila manusia itu meninggal, inqata'a anhu amaluhu illa min salasa, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga. Illa min sadaqatin jariyah, kecuali dari sedekah jariyah, ke orang parana nasubangin dan bangunan masjid. Ketika dia meninggal, pahalanya terus mengalir sebanyak orang yang menggunakan masjid ini. O ilmi yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat kepada disengena. Dia ajarkan orang dan dia telah meninggal, selama ilmu itu diamalkan maka dia akan mendapatkan pahala. Pada nang ya kalau pak guru mengaji anak tak, pak guru mengaji misalnya anak-anak, ya kita akan dapat pahala setiap huruf yang diucapkan. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak salih yang senantiasa mendoakannya. Jadi tidak semua anak itu bermanfaat bagi orang. Anak salih. Ya. Kemudian letensiki fadlu ta'allumil Qur'an, al-birna maguru al-Qur'an. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kalau kita mau naik podium juara satu ketika tingkatannya loki menrik podium yang terbaik, maka pelajari Al-Qur'an dan ajarkan. Ya maka Nabi khairukum sebaik-baik di antara kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang terbaik di antara kalian. Ya. Ini bisa dikumandangkan azan. Azan.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kan tetapi tidak terbatas kepada mempelajari bacaannya saja. Bahkan yang paling penting daripada itu adalah mempelajari makna daripada Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa hafizul lahu, si mata najagawi, ada upaya untuk kemudian menghafalnya, menjaganya, ma'as sakaratil kiramil bararati, maka dia akan bersama para malaikat. Wa masalul ladzi yaqra'u, perumpamaan orang yang membaca wa huwa yata'ahadu wa huwa alaihi syadidun, maksudnya sedih, terbata-bata dia membacanya, berupaya dia mempelajarinya, dan berusaha dia konsisten ya untuk agar bisa membaca Al-Qur'an, falahu ajrani, runtuh dua hafalan. Ya, runtui dua hafalan. Jadi jangan putus asa di dalam belajar. Ya, ketika kita sulit di dalam belajar, berarti di tandra makada nafuilu ibangala ta'ala runtuh kimega hafalan. Ya, karena kalau kita banding-bandingkan antara orang yang cepat ya menghafal Al-Qur'an, maka dia hanya akan membaca beberapa kali saja, nafal nih. Jika orang yang tidak kuat hafalannya, dia akan membaca lebih banyak. Nafal tama yaro hafalan. Kemudian maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, karena ia akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, syafi'an ya, sebagai pemberi syafaat terhadap orang-orang yang ashabnya. Perlu dipahami ya, maka dia ashabul Quran. Apakah orang yang kemudian membacanya
ya, lalu kemudian ternyata Al-Quran itu melaknatnya. Jadi dia sesahabat. Sahabat itu adalah orang-orang yang mengenal Al-Quran ini dan melakukan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Ya udah sesahabat anak Qurannya. Ya. Nasabah agato betuan tuli dibaca, lalu kemudian Al-Quran itu melaknat kita. Ya mega ya. Pakapal Al-Quran, nekia Al-Quran melaknatnya. Nah, ini makanya pentingnya kita mempelajari dan memahami Al-Quran itu. Jangan sampai kita membaca Al-Quran, ternyata Al-Quran itu yang melaknat kita. Betul na, siko maka depan Allah Ta'ala, jangan begini, oh napigoi. Nah sebab ini sengi betul. Itu maksudnya Al-Quran, dia baca Al-Quran dan Al-Quran melaknatnya. Al-Quran mengatakan, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kafala Al-Quran, lalu kemudian dia misalnya dekat dengan melakukan akrab dengan perempuan yang bukan mahramnya, ya, bukan mahramnya, ya. Atau misalnya dia baca Al-Quran, misalnya la ta'kulur riba, ya, jangan makan riba. Ternyata dia hafal Quran, dia hafal ayat-ayatnya itu, ternyata dia bermuamalah dengan riba. Atau misalnya jangan, ya, wala taqul lahum ma'uf, jangan kamu berkata kepada orang tuamu. Bawa dia decang, apalagi aku dicalami itu teman-teman. Ya, apalagi kalau kemudian kita berkata kasar kepada orang tua. Kenapa Al-Quran? Akan tetapi Al-Quran melaknatnya. Magi dilaknat dengan Al-Quran. Dia si kena ia baca Al-Quran si bawa pangkau kena. Jadi perhatikan, jangan sampai kita baca hadis ini lalu kemudian kita sudah berbangga diri, kalau saya nanti akan Al-Quran nanti akan menjadi syafaat. Lihat, apakah perbuatan kita yang mau gana puelo Al-Quran ya kau dia berarti dia sahabat sebab Al-Quran. Nah mau kada kita dibaca Al-Quran yang dia enggak sahabat ki Al-Quran. Ya. Kemudian fadlu zikri, keutamaan zikir. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat di negeri ngeral Allah Ta'ala itu seperti orang hidup dan orang mati. Artinya ya kusimata meringaraki Allah Ta'ala, maka hati seseorang itu akan hidup. Kan tetapi kalau dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya akan mati. Hati yang mati ini ya nero onronna setangnya. Disitulah tempatnya syaitan. Baik, insyaallah maka kini mengurai ke wandi dialah si peringarang lori di mana oleh ri ayat-ayat nafung la ta'ala yang kelingai maka tu benar itu hadis-hadis dan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam apa boleh amal madece puriyo pang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pada kaki mati resur mundin pang Allah Ta'ala untuk manangi palanna. Makanya di dalam menuntut ilmu pada cengi manangi niata akad tata makoto itu batita memori kasiki na ure Allah Ta'ala umur malampi membaraka adi sidisingen atau pada kasiki seruntu maring kalinga itu junna yayan Allah Ta'ala makoto itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Qurannya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.